kalau kita tarik isunya di daerah juga terjadi juga di NTB ini. Iya. Artinya NTB ini kalau kita lihat peringkatnya dari yang 13 sekarang menjadi 20 besar. Jadi secara jumlah menjadi 19 kasus kalau nggak salah untuk tahun 2023 ini. Naik dari 15 menjadi 19 kasus. Untuk daerah sekecil NTB dengan pelanggaran yang masuk 20 besar ini, KAI pusat seperti apa meneropong daerah NTB? Jadi saya melihat dari dua sisi. Yang pertama kami bangga dong. Bangga bahwa kemudian Komisi Yudisial ini diketahui masyarakat dan merupakan salah satu jalan untuk mencari keadilan. Ada kesadaran untuk melapor. Itu. Artinya, berarti masyarakat mulai ada kesadaran hukum, kemudian melapor ke KAI dan sebagainya. Dari sisi itu memang kemudian cukup membanggakan. Bahkan jumlahnya naik itu juga membanggakan. Nah, tapi kalau kemudian kita lihat dari sisi yang lain, berarti masih banyak pelanggaran dong. Masih banyak pelanggaran. Nah, kan gitu. Ya, ini memang nggak bisa serta-merta diukur dengan seperti itu ya. Karena dulunya nggak semua kasus ya kita hitung itu memang naik. Trafiknya naik terus. Trafiknya naik. Yang terakhir kemarin 2022 itu 2.995 se-Indonesia. Ya, laporan ya. Bukan yang diberi sanksi, tapi laporan. Nanti kita bahas ya sanksinya. Artinya memang ada kemudian masyarakat sudah mulai memandang KAI, kemudian penting ini KAI untuk dapat laporannya. Khusus NTB ya mungkin memang banyak kasus. Dua, ada kesadaran hukum. Ada kesadaran hukum. Nah inilah kemudian kita mungkin perlu sosialisasi lagi, kemudian kita perlu kita lakukan untuk mengingatkan lagi kepada para hakim dengan kunjungan-kunjungan kita kasih. Kan kita tidak selalu dalam pendekatan yang reaktif ya, tapi kita juga lebih ke persuasif ya. Saya juga sempat membaca ada pasal 22E kalau nggak salah yang ada kewenangan penindakan apabila memang terbukti melanggar hakim. Tapi kalau dilihat dari rasio kasus antara laporan yang 2.000 sekian tadi dengan tindak, saya yakin jumlahnya juga jomplang. Iya. Yang misalnya dari ribuan, saya yakin hanya ratusan, mungkin paling banyak ya. Iya. Itu apa yang terjadi sebenarnya Pak? Gitu. Pertama, salah lapor itu dalam arti ini bukan kewenangan KAI tapi dilaporkan ke KAI. Jadi mereka melaporkan bahwa putusan hakim ini tidak benar. Kan kita nggak masuk wilayah putusan. Bukan kewenangan. Ya, MA pun nggak boleh mengoreksi putusan kan. Putusan itu upaya hukum. Nah, yang kita lihat kan perilaku. Bagaimana proses hakim memutus itu. Adakah upaya-upaya yang abuse power, penyimpangan kewenangan, misalnya pertemuan-pertemuan di balik putusan itu, atau ada intervensi, atau ada pesanan, atau ada apalah macam-macam itu, atau memang sudah murni dan itu putusannya. Tapi kalau yang banyak ini laporan putusannya aja. Nah itu banyak. Yang kemudian kita beritahukan kepada pelapor bahwa ini bukan kewenangan KAI kalau putusan. Silakan Anda melakukan upaya hukum. Nah, kemudian yang lain lagi soal perilaku etik yang beririsan dengan teknis yudisial, khususnya hukum acara. Teknis. Ini yang kadang-kadang Mahkamah Agung menganggap bahwa kalau soal teknis yudisial urusan itu kewenangan hakim. Tapi kalau perilaku itu etik tadi baru kewenangan KAI. Nah, sekarang misalnya hukum acara ini kan perilaku juga ya. Iya. Kan ada proses di situ menjadi panduan hakim bagaimana memproses itu kan, hukum formilnya kan begitu. Hukum acara itu kan berkaitan dengan proses bagaimana sebuah peradilan itu berjalan. Misalnya yang sering misalnya tentang profesional.
sikap etik profesional. Hakim nggak profesional, buat putusan aja keliru nama. Kalau tanah keliru objek gitu. Nah, kita anggap bahwa ini bukan putusan, ini bukan teknis judisial, ini ketidakprofesionalan, ini perilaku. Nah, ini yang sering kemudian kita coba atasi. Kami dengan Mahkamah Agung membentuk namanya timbang hubung. Oh, ada penghubung lagi. Nah, itu timbang hubung. Ini yang membicarakan yang selama dulu itu yang masih terus, bisa di selek dulu kan. banyak ributnya, banyak sensinya, sekarang mulai bisa bersanding lah gitu. Dengan saling komunikasi. Kira-kira itulah yang kemudian banyak laporan itu terpotong. Sehingga yang benar-benar perilaku, baik perilaku dalam persidangan maupun perilaku di luar persidangan. Itu yang kemudian baru masuk kita tindak lanjuti, kita periksa dan kemudian kita plenokan. Tapi yang berkaitan dengan ketika dulu sudah terbukti, misalnya ini keyakinan KY sudah sahih, ini ada pelanggaran etik berat misalnya, sesuai dengan pasal 22 itu dia harus disanksi. Tapi kemudian itu tidak ditindaklanjuti karena sebatas rekomendasi, mungkin itu yang dibaca. Iya. Apakah itu sering berhadapan juga dengan situasi itu? Sering juga. Sering. Makanya kita juga berupaya lagi untuk melakukan, aturannya sudah ada. Sebenarnya aturannya sudah ada. Tinggal dilaksanakan sebenarnya. Nah, cuma nggak pernah terlaksana. Nggak pernah terlaksana. Namanya pemeriksaan bersama. Oke. Jadi kalau misalnya daripada persepsinya berbeda, kenapa nggak diperiksa bersama aja? Oke. Nah, itu ada peraturannya. Ya. Bahkan KY kadang mungkin dalam menantang, ayo kita periksa bersama dong kalau misalnya masih ragu dengan sanksi gitu. Iya, misalnya tadi soal teknis judisial, apakah ini, terus kemudian pemberian sanksi berat, ringan dan sebagainya. Kenapa nggak kita periksa bersama, kita putus bersama? Betul. Kan gitu. Jadi nggak rekomendasi lagi. Nggak rekomendasi lagi. Daripada kita mengirim rekomendasi, tiba-tiba sudah diputus atau kemudian dikurangi, ya itu memang kemudian bukan kewenangan KY lagi, memang kewenangannya yang rekomendasi. Nah, di RUU yang baru itu kita minta untuk yang kasus yang terkena sanksi ringan dan sedang selesai di KY saja. Ya. Nggak usah. Tidak nyampe ke sana. Tidak nyampe rekomendasi. Nah, kalau mau berat, baru dengan pemeriksaan bersama, atau kalau terberat dengan ancaman pemutusan pemecatan dengan hormat maupun tidak hormat, itu ada mekanismenya namanya MKH, Majelis Kehormatan Hakim. Itu juga yang meriksa KY dan MA, dan itu sidang terbuka. Nah, itu kita ingin supaya lebih efektif. Yang sanksi ringan sedang udahlah selesai di KY aja. Toh Anda nggak kehilangan hakim. Hakim Anda hanya kami beri sanksi. Tapi kalau yang berat itu kan kemungkinan bisa diberhentikan dan sebagainya. Nah, ini baru Anda yang punya hakim, kita ajak bersama lah. Tadi ketika dianggap prestasi salah satunya adalah laporan yang tinggi, mungkin ada harapan kepada masyarakat NTB juga untuk menumbuhkan kesadaran ketika menemukan pelanggaran kode etik perilaku hakim, itu dilaporkan kepada KY. Di sini kan ada kantor penghubung juga. Mungkin ada himbauan untuk masyarakat NTB, Pak. Ya, kalau himbauan pada masyarakat, saya pikir pertama kita harus terus optimis ya. Optimis bahwa kita bangsa Indonesia dan sehingga teman-teman NPB harus optimis bahwa suatu saat kita punya peradilan dengan para hakimnya yang benar-benar berintegritas dan putusan-putusannya bisa memberikan rasa keadilan. Nah, optimisme itulah yang kemudian diwujudkan dengan kesadaran hukum. Namun juga perlu juga ditambahi edukasi publik. Jadi mana yang kewenangan KY, mana yang bukan, jadi lapornya kemana itu tepat. Nah, ini perlu supaya masyarakat lebih efektif di mana mencari lembaga yang tepat untuk melapor. Bagaimanapun bangsa ini perlu peradilan, perlu hakim. Ya, apalagi kita mendeklarasikan sebagai negara hukum.
Nah karena itu mohon untuk kepada semuanya, baik hakim, kemudian juga masyarakat, mari kita hormati lembaga peradilan dan hakimnya juga menjaga integritas dan keilmuannya. Itu saja mungkin.